Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man walah. La haula wa la quwwata illa billah, amma ba'd. Baik kawan-kawan sekalian dimanapun berada, kajian kita terkait dengan fikih munakahat. Jadi memang pertama adalah kita coba untuk mengenal sekilas itu dengan kaitannya dengan fikih ya. Fikih berasal dari bahasa Arab ya, dari bahasa Arab ya. Fa, qaf dan ha ya. Faqiha yafqahu. Jadi kalau seandainya redaksi fi'il madi atau kata kerja lampaunya itu ya faqiha. Kemudian kata kerja dalam fi'il mudhari ataupun kata kerja yang menunjukkan waktu sedang ataupun akan, artinya yafqahu. Kemudian menjadilah bentuk lain dari versi masdarnya, yaitu fiqhan atau fiqhun, yaitu fikih. Fikih. Nah, jadi fiqhun atau fikih, ya, fiqh. Ya, jadi kalau seandainya bahasa kita jadinya fikih. Nah, fikih itu secara bahasa itu artinya adalah al-fahmu, jadi pemahaman. Atau yang lebih lengkap lagi dia adalah al-fahmu al-amiq, jadi paham ya mendalam, tidak hanya sekedar tahu tapi ya betul tahu, paham ya, pahamnya mendalam itu. Nah, itu makna secara bahasa untuk kata fikih ya. Oke, sedangkan makna istilah atau secara terminologi kalau dalam bahasa Arab istilahan gitu ya, istilah. Makna fikih itu juga punya apa nama itu ya, pengertian ataupun ulama juga memberikan definisi yang berbeda, tapi pada intinya adalah merupakan makna yang sama sebetulnya, cuman dengan ragam ataupun gaya bahasa redaksi yang berbeda, tapi tujuannya atau makna intinya sama. Nah, diantaranya fikih itu disebut sebagai gini: al-ahkam asy-syar'iyyah al-amaliyah min adillatiha at-tafsiliyah. Nah, jadi fikih itu adalah al-ahkam asy-syar'iyyah al-amaliyah. Jadi hukum-hukum atau kumpulan hukum yang sifat syar'i, jadi kumpulan hukum syarak yang sifatnya praktis, jadi kumpulan hukum syarak yang praktis ya. Kemudian min adillatiha at-tafsiliyah, yang itu didapatkan dari dalil-dalilnya yang memang terperinci. Jadi khusus sudah tertentu dalil-dalilnya yang terperinci. Ada juga yang menambah dengan redaksi misalnya al-ahkam asy-syar'iyyah al-amaliyah al-mustanbatah min adillatiha at-tafsiliyah. Adalah hukum-hukum syar'i yang praktis ya, yang itu digali atau didapatkan dari dalil-dalilnya yang terperinci itu. Nah, sehingga kalau kita melihat dari makna ini ya, fikih itu berarti ada beberapa karakteristik mungkin ya. Mungkin kalau seandainya dikaji secara mendetail bisa saja panjang, tapi waktunya ya, tapi diantaranya begini. Jadi yang pertama itu adalah fikih itu adalah sekumpulan hukum-hukum syarak yang praktis ya, sifatnya adalah praktis. Praktis itu ya berkaitan dengan praktik gitu ya. Nah, sehingga dia tidak masuk kategori di dalamnya dengan yang kaitannya sifatnya adalah keyakinan gitu, tidak masuk. Jadi kajian-kajian tauhid itu tidak masuk kategori yang ini. Jadi dia sifatnya praktis ya. Misalnya kaitannya dengan sholat, kaitannya dengan puasa, kan ada praktiknya itu. Praktisnya ada ya, praktiknya ada. Kemudian termasuk tadi dengan bagian kita ini adalah munakahat, perkawinan atau pernikahan. Nah, kan ya ada kaitannya dengan praktis dalam pernikahan itu nanti misalnya entah hukum dari nikah itu bagaimana nanti akad nikahnya dan seterusnya, kemudian syarat-syaratnya, syarat sahnya apa saja, atau rukun nanti ini apa saja tuh. Nah, itu nanti kan ada kaitan dengan memang praktisnya ya, dengan praktiknya. Nah, kemudian yang kedua yang ingin saya tekankan adalah bahwa fikih itu sifatnya dia digali dari dalil-dalilnya yang terperinci ya, dikembangkan ataupun di apa nama itu ya,
dirumuskan ya dari dalil-dalilnya yang terperinci. Nah, kalau seandainya katanya dirumuskan atau digali, berarti kan ada pelakunya. Jadi ada orang yang merumuskan atau ada yang menggali. Nah, orang-orang ini atau mereka ini kita sebutlah dengan ulama itu tadi atau ahli fikih. Nah, karena banyak ulama, banyak ahli fikih itu, sehingga dalam penggalian dalil-dalil itu mereka kemudian kan kita melihat, oh ternyata dalilnya sama, tetapi kemudian misalnya pemaknaan terhadap dalilnya itu berbeda, sehingga menemukan hukum yang berbeda, misalnya begitu. Nah, kemudian oh ternyata yang satu menggunakan dalil yang ini, yang satu menggunakan dalil yang ini, sehingga juga ketemu hukum yang berbeda. Nah, ini artinya fikih itu ya sifatnya bukanlah hal yang kultus ataupun sakral yang tidak bisa diubah-ubah gitu. Jadi ada upaya manusia ataupun para ahli hukum Islam atau yang kita sebut juga tadi dengan ulama ataupun fuqaha ahli fikih itu ya, atau usuliyun yang ahli usul fikih itu dan lain-lain sebagainya, yang memang mereka juga punya otoritas ataupun punya kemampuan untuk menggali dalil-dalil yang tadi itu. Nah, sehingga fikih itu juga bisa disebutkan sebagai produk dari penggalian para ulama terkait dengan atau terhadap dalil-dalil agama ya, jadi dari Al-Qur'an ataupun sunnah itu tadi. Nah, yang sehingga pemaknaan atau penggalian terhadap dalil itu, jadi karena beragamnya mungkin keilmuan yang dimiliki oleh satu ulama dengan ulama yang lain, kemudian wawasan ataupun pemahaman ataupun pengetahuan mereka terkait dengan satu dalil dengan dalil yang lain dan macam-macamnya lah, ruang lingkup ataupun konteks sosial yang berbeda dan lain sebagainya dipengaruhi oleh banyak hal, sehingga ya wajar seandainya dalam pemahaman dan penggalian dalil itu kemudian menemukan hukum-hukum yang berbeda. Nah, artinya wajar fikih itu sifatnya punya perbedaan-perbedaan, itu hal yang wajar, lumrah saya kira ya. Jadi memang karena ada perbedaan-perbedaan yang luar biasa itu, sehingga wajar dalam hal fikih ini ada ragam-ragam perbedaan hukum. Nah, sehingga kita menemukan ada yang mengatakan ini hukumnya begini atau ini begini dan sebagainya, tapi dalam kasus yang sama yaitu merupakan hal yang sifatnya wajar selagi masih ada tadi min adillati tafsiliyah, ada dalil-dalil yang menjadi penguat. Jadi yang namanya fikih ya kita tidak bisa melepas diri dari yang namanya dalil gitu ya, mau tidak mau harus mendalil gitu. Oh, ini dikit-dikit dalil. Oh iya memang nggak boleh dikit-dikit dalil itu ya banyak-banyak kalau bisa kira-kira gitu. Ya, justru ketika dalam hal fikih kita sedikit tahu tentang dalil, itu pemahaman kita terkait dengan hukum Islam itu menjadi sempit gitu. Sempit ini nanti bahaya itu. Misalnya hukum jenggot itu bagaimana? Kalau hanya tahunya satu dalil gitu, tidak ataupun pemaknaan terhadap dalilnya cuman secara tekstual hanya sebatas yang tertulis, wah itu nanti akan sempit pemahaman hukum Islamnya itu. Sehingga begitu juga pakaian bagi laki-laki boleh tidak memakai di bawah mata kaki atau tidak. Nah kalau pahamnya cuma satu, wah itu tahunya cuma satu dalil, nah itu agak sulit itu nanti. Nah sehingga butuh memang dalil-dalil yang terperinci lainnya. Kalau memang cuma satu dalil dalam kasus itu ya gimana lagi ya. Tapi saya kira ini banyak ya, dalam hal fikih ini banyak dalil, sehingga ya wajar kalau seandainya itu merupakan satu hal yang mesti, saya kira ya mesti ada, niscaya ada dalam fikih, ada dalil-dalil yang kemudian dicantumkan atau dijadikan sebagai sumber. Itu memang satu hal yang memang ya lumrahnya fikih itu begitu gitu ya. Memang niscayanya fikih itu ya begitu. Karena dia adalah memang bersumber dari dalil-dalil yang terperinci, yang dalil-dalil terperinci ini tadi dipahami, diteliti, ditelaah, dikaji oleh ulama, yang kemudian ulama ini menghasilkan satu hukum gitu ya, hukum tertentu atau beberapa hukum, misalnya begitu, dari ulama yang berbeda. Sehingga ya wajar kan timbul mazhab-mazhab fikih yang berbeda, yang satu mengikuti mazhab ini atau memunculkan mazhab ini, yang mazhab ini dan macam-macamnya. Ya karena itu tadi. Dan merupakan satu hal yang saya kira juga wajar gitu. Kalau seandainya memang ada perbedaan itu ya wajar tadi ya. Jangankan kita ya mungkin ya perbedaan pandangan itu. Dalam kasus ini Imam Syafi'i itu sudah berbeda juga, punya pandangan banyak hal dalam pandangan fikihnya berbeda dengan gurunya sendiri. Imam Malik itu adalah gurunya Imam Syafi'i. Nah, tetapi mereka tidak pernah bertengkar ya dalam hal ini kan ya. Mereka ya berlapang dada dalam hal ini.
mereka saling menguatkan satu dengan yang lain, dan ini saya kira tidak, ya belajar kita kepada ulama-ulama besar itu artinya ya hal ini wajar. Kalaupun nanti ternyata antara guru dengan murid karena mungkin pemahaman keagamaannya atau pemahaman dalilnya mungkin sudah ada mengalami perbedaan keilmuan yang mungkin titik tekan keilmuannya berbeda misalnya begitu, ataupun konteks yang mereka hadapi berbeda, atau yang satu menemukan dalil yang lainnya dan lain sebagainya, bisa saja hal itu menyebabkan si murid atau si gurunya tadi mungkin punya perbedaan pandangan antar satu dengan yang lain, dan itu tidak menjadikan mereka sebagai musuh gitu ya. Sehingga belajarlah kita kepada memang tokoh besar dari ulama fikih ini ya, maka kita sejatinya sebagai yang pengikut ataupun yang menganut mazhab-mazhab tertentu ya juga tidak boleh kemudian menyalahkan ataupun terlalu saking kuatnya memegang mazhab sendiri sehingga memahami misalnya pandangan kita misalnya mazhab lain itu salah, misalnya. Tidak boleh begitu. Sehingga luas saja dalam hal yang fikih ini, sifatnya luas saja. Karena dalam hal fikih ini Yusuf Al-Qaradawi itu pernah menyampaikan bahwa dalam persoalan fikih banyak hal terjadi perbedaan di dalamnya itu bukan antara benar dan salah, tetapi antara ini benar, ini benar, ini benar, ini benar, dan ini mana yang kemudian lebih tepat atau lebih kuat dalilnya, itu aja. Jadi bisa saja semuanya itu betul gitu ya. Dalam hal fikih ini selagi masih ada dalil itu bisa diterima, maksudnya makbul. Misalnya kalau hadis itu hadisnya memang valid gitu ya. Ya bisa saja dengan satu ini kok begini ya, ini gini ya. Ya kalau seandainya ada dalilnya, ya bisa saja memang Nabi atau Rasul memang sudah pernah memang melakukan itu gitu. Melakukan beragam model itu tadi, tata cara itu tadi gitu ya. Misalnya dalam hal bacaan doa iftitah dalam sholat, bacaan doa ruku, bacaan doa sujud misalnya begitu kan, itu ada beberapa dalil ya. Sehingga ya selagi masih ada dalil dan dalil itu valid, makbul, bisa diterima, oke gitu. Ya sudah, kita luas sajalah, legowo, lapang dada saja dengan orang yang mungkin punya perbedaan. Nah, cuman kita kalau seandainya memungkinkan bagi kita ya kita coba mencari di antara dalil-dalil yang ada itu mana kira-kira dalil yang posisinya lebih tinggi kekuatannya, statusnya. Nah, kalau kita ketemu ini, oh ini bagus ini, oh ini kayaknya lebih bagus lagi. Artinya ini betul, tapi ini juga lebih betul juga, cuman yang ini kategorinya lebih tinggi misalnya gitu ya. Nah, sehingga yang kategori lebih baik itu ya jadi kita jadikan sebagai pegangan utama tanpa kemudian menyalahkan yang dalil-dalil yang lain yang memang kategorinya mungkin tidak sebaik yang tadi itu. Karena selagi dia masih valid ya itu bisa kita terima ya, silakan saja. Nah, sehingga itu sekali lagi ya, dalam hal fikih wajar adanya perbedaan, dan justru kita juga mungkin harus bersikap menerima perbedaan itu dengan baik, dan kita berupaya untuk berikhtiar mencari solusi yang terbaik yang untuk kita terapkan pada era kita kekinian. Tentu masa fikih awalnya dilahirkan itu tentu kan tidak sama dengan era kita sekarang. Imam Syafi'i saja ketika dia di Irak, kemudian ketika dia berpindah ke Mesir, itu sudah punya dua pandangan ataupun pendapat yang berbeda gitu. Ketika dia di Irak misalnya disebut dengan qaulun qadim, pendapat lama. Ketika dia di Mesir itu hijrah ke Mesir itu disebut dengan qaulun jadid, pendapat baru ya, pandangan barunya. Jadi dalam hal yang sama, kasus yang sama, tapi dia punya dua pandangan yang berbeda. Nah, itu karena mungkin konteks yang dihadapi ketika di Irak dan di Mesir itu berbeda, sehingga penggalian dalilnya itu juga menemukan hukum yang berbeda, penyesuaian tadi dengan konteks yang berbeda. Taghayyurul ahkam bi taghayyuril azminah wal amkinah ya, wal ahwal. Jadi perubahan hukum itu memang satu hal yang tidak bisa diingkari. Jadi tidak bisa dihindari juga misalnya. Bisa saja memang terjadi perubahan hukum dalam fikih ini. Disebabkan apa? Bisa saja disebabkan tadi karena perubahan waktu atau bedanya waktu, tempatnya berbeda, atau kondisi konteks yang dihadapi juga berbeda. Nah, itu bisa saja dimungkinkan. Nah, sehingga fikih klasik, fikih ketika zaman-zaman awal dia dilahirkan, dengan fikih era kita kekinian, itu bisa saja mengalami hal yang sifatnya mengalami pengembangan dan penyesuaian dengan konteks yang dihadapi. Ya karena memang begitulah fikih. Fikih itu sifatnya ya memang tadi bisa jadi perubahan, kemudian sifatnya luas dan fleksibel gitu, fleksibel.
Kemudian dia juga bukan hal yang kultus ataupun tidak boleh mengalami perubahan, tidak. Jadi fikih itu adalah hal yang wajar untuk mengalami perubahan. Nah, sehingga bisa saja nanti dalam pembahasan kita akan menemukan bahwasanya ternyata dalam hal perkawinan pun ya, fikih perkawinan saat ini dengan fikih perkawinan ataupun fikih munakahat zaman fikih-fikih klasik itu sudah ada perubahan-perubahan ataupun pengembangan-pengembangan dari yang terdahulu. Itu hal yang wajar, dan justru yang kita harus ambil adalah bagaimana nanti kira-kira penerapan yang cocok untuk era kekinian itu yang mana. Nah, itu yang mungkin harus kita jadikan sebagai pegangan fikih kita saat ini. Bisa saja suatu saat yang akan datang berubah lagi, mengalami pengembangan lagi, mengalami perubahan hukum lagi. Ya, itu ya. Itu kaitannya dengan fikih. Kemudian munakahat itu adalah ya secara umum kita artikan adalah perkawinan ataupun pernikahan. Jadi kita akan membahas fikih dalam hal ini bukan fikih yang tentang fikih ibadah ataupun fikih yang lainnya, tapi kita fokusnya adalah ke bagian munakahat. Ya, munakahat itu ya bab nikah lah kira-kira gitu. Ini senang sekali mungkin kan kawan kalau dikaji bab nikah itu ya. Jadi baik nanti kaitannya dengan mungkin ada praktik-praktik pranikahnya itu ya mungkin misalnya nanti dengan pertunangan atau khidbah gitu ya. Kemudian nanti ya ketika nikah itu nanti kaitannya dengan akad nikahnya, ijab kabulnya, hukum nikahnya, misalnya gitu, tujuan nikah, dan lain-lain sebagainya. Kalau nanti sudah menikah nanti tentang relasi suami istri, tentang nafkah, tentang mahar misalnya. Ketika nikah itu maharnya bagaimana, kemudian hak kewajiban suami dan istri itu bagaimana, dan seterusnya, hak mengasuh anak atau mengasuh anak gimana, dan seterusnya. Itu termasuk bagian-bagian yang bisa dikaji dalam fikih munakahat atau fikih perkawinan. Dan juga nanti bisa saja kaitannya dengan yang pasca nikah gitu ya, yang tadi mungkin ada pranikah ya nikahnya, kemudian pasca nikahnya ya tidak dipungkiri ya, bisa saja ada yang terjadi talak ataupun perceraian, entah itu disebabkan karena sifatnya perceraian itu ya karena meninggalnya suami ataupun istri, ya itu kan otomatis itu sudah cerai mati dalam tanda kutip ya, ataupun mungkin karena ada faktor-faktor tertentu yang antara suami dan istri tidak bisa lagi mempertahankan keharmonisan dalam rumah tangga, dan terpaksa satu-satunya solusi adalah untuk bercerai misalnya begitu. Nah nanti ada talak, kaitan dengan talak kapan misalnya terjadi talak itu, kalau seandainya memang masih hidup itu, kalau seandainya ada yang meninggal, nanti ada kaitannya dengan misalnya iddah ya, ada talak, iddah, ada rujuk misalnya gitu ya. Kemudian nanti ada kaitan-kaitan dengan lain, ada fasakh, kemudian apa lagi, macam-macam lah ya, macam-macam, ada zihar, ilak, dan macam-macam. Kemudian termasuk juga misalnya kita ingin mendiskusikan ya mungkin semacam persoalan ataupun hal-hal yang mungkin ditemukan dalam persoalan perkawinan itu, misalnya nikah yang tidak tercatatkan, atau disebut juga kalau istilah sekarang nikah siri gitu ya. Kalau istilah lainnya disebut dengan nikah urfi ya, nikah adat gitu ya, nikah urfi. Dia yang dianggap ataupun dalam pandangannya katanya secara hukum Islamnya sudah oke, tetapi cuma tidak tercatatkan saja. Nah kira-kira gimana? Kemudian kaitannya dengan nikah mut'ah ya. Kemudian ada kaitannya dengan misalnya poligami, misalnya begitu. Dan banyak hal-hal lagi yang mungkin bisa didiskusikan terkait dengan ya mungkin ada persoalan atau problematika yang ditemukan dalam perkawinan ataupun perceraian itu ya, dengan kaitan-kaitannya dengan situ. Nah itu masuk dalam bagian fikih munakahat yang kita tinjau dari aspek fikihnya ya, hal-hal yang begitu. Nah, untuk awal pada pertemuan kita yang kedepannya, pertemuan kita berikutnya, kita akan membahas atau mengkaji terkait dengan khidbah ya. Jadi kita mulai nanti dengan khidbah. Jadi apa itu khidbah? Nah, nanti misalnya apa hikmahnya khidbah, hukumnya khidbah itu apa saja yang bisa dipandang atau yang boleh dipandang ketika khidbah. Nah, nanti kita akan bahas pada pertemuan berikutnya. Apakah nanti khidbah itu sama dengan misalnya lamaran, pacaran, tunangan? Nah, kita dapatkan nanti insya Allah informasinya pada pertemuan ataupun perkuliahan kita yang akan datang. Terima kasih untuk sementara pada pengantar fikih munakahat ini, sekilas itu yang dapat saya sampaikan. Demikian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.